Kemudian di minggu ketiga ya, di pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari tentang pengertian dan dimensi ketahanan keluarga ya. Jadi apa saja hal-hal yang menjadi pilar-pilar ketahanan keluarga ya, termasuk juga nanti bagaimana mewujudkannya. Kemudian pertemuan keempat ya, kita akan mempelajari tentang faktor-faktor penting ya untuk mewujudkan keharmonisan keluarga. Kemudian pertemuan yang kelima ya, ini kita akan mendapatkan bekal tentang berbagai keterampilan psikologis ya untuk mewujudkan keluarga harmonis ya. Ini kita harapkan itu baik yang bersifat universal ya ataupun juga yang kontekstual, karena seringkali hal-hal yang mungkin di Western culture itu menjadi sesuatu yang penting ya, tetapi menjadi tidak penting di Eastern culture ya. Seperti kita masyarakat Indonesia itu mungkin secara budaya ya berbeda dengan masyarakat Amerika, di mana psikologi ini banyak berkembang mula-mula ya. Nah, sehingga berbagai keterampilan psikologis ya ini bisa juga kita kaji ya berbasis budaya. Kemudian dari bekal di pertemuan kelima, kita lanjutkan pada pertemuan keenam ya, itu untuk belajar keterampilan psikologis ya. Ini kita pilih beberapa yang pokok ya, terutama yang sangat penting adalah terkait dengan komunikasi efektif ya, khususnya pada pasangan suami istri, dan juga keterampilan asertivitas ya, ini menjadi sangat penting. Nah, selanjutnya untuk pertemuan yang ketujuh ya, kita akan mempelajari tentang masalah konflik ya dan resolusi konflik. Jadi tidak berhenti pada konfliknya, tapi yang lebih penting adalah resolusi konflik ya. Jadi kita belajar apa itu konflik, khususnya ini konflik suami istri ya. Kemudian bagaimana mengatasi ya konflik itu, bagaimana melakukan resolusi konflik ya, itu pertemuan ke-7. Nah, kemudian pertemuan ke-8 kita akan membahas tentang pengasuhan ya secara umum. Lebih khusus lagi karena sekarang ini kita berada di era digital ya, sehingga untuk orang tua saat ini ya, di era disrupsi ini ya, di era digital ini ada kompetensi yang itu juga diperlukan ya bagi orang tua. Jadi tidak hanya parenting dalam arti secara face to face ya atau berhubungan langsung, tetapi ini juga ada kaitannya dengan media digital ya, sehingga diperlukan satu keterampilan lah kalau saya bisa mengatakan, atau kompetensi ya yang disebut dengan digital parenting. Nah, itu untuk pertemuan yang ke-8. Kemudian pertemuan ke-9 ya, ini ada juga satu keterampilan yang itu harus juga dimiliki oleh pasangan suami istri saat ini menjadi sangat penting, karena kadang kalau kita tidak pandai-pandai dalam pengelolaan masalah ini, sering itu menimbulkan masalah yang cukup pelik ya dalam keluarga, dalam rumah tangga, yaitu terkait dengan keterampilan dalam pengelolaan atau manajemen finansial rumah tangga ya. Jadi bagaimana suami istri ya itu mengelola finansialnya, itu juga menjadi sangat penting. Nanti kita akan pelajari itu di pertemuan ke-9. Kemudian pada pertemuan yang ke-10 ya, ini kita juga akan mempelajari tentang masalah peran gender dan power ya dalam relasi perkawinan. Nah, karena kalau ini tidak kita sadari bagaimana proses keadilan gender ya, ini sering menimbulkan juga masalah-masalah dalam rumah tangga. Jadi juga masalah power. Jadi berumah tangga itu tidak saling menguasai ya, tetapi bagaimana kita bisa sharing power, yaitu nanti kita akan pelajari dalam pertemuan yang ke-10. Nah, selanjutnya pada pertemuan yang ke-11 ini juga menjadi penting kita pelajari, yaitu terkait dengan tahap-tahap perkembangan keluarga ya dan tugasnya. Jadi seperti halnya individu, itu keluarga itu juga berkembang ya.
Tapi kalau individu itu berkembangnya biasanya dikaitkan dengan umur kronologisnya ya. Jadi umur berapa tahun dia ini. Tetapi kalau di dalam keluarga itu perkembangannya tidak saja dilihat dari lamanya perkawinan, tetapi juga tahapan-tahapannya itu terkait juga dengan statusnya. Jadi misalnya tugas perkembangan pada perkawinan ya yang masih istilahnya new married couple atau pengantin baru yang belum punya anak, itu akan sangat berbeda dengan tugas perkembangan ketika mereka sudah punya anak ya. Bahkan ketika anaknya itu usia balita atau usia sekolah, ini berbeda tugas perkembangannya dan seterusnya ya. Jadi nanti akan kita bahas ya 8 tahap perkembangan keluarga, mulai dari pasangan pengantin baru sampai pasangan lansia ya. Ini masing-masing tahap itu tugas perkembangannya berbeda-beda. Nah, manfaatnya apa? Kalau kita tahu tugas perkembangan itu, maka kita akan mengupayakan relasi peran ya, fungsi kita dalam keluarga itu sesuai atau untuk memenuhi tugas-tugas perkembangan itu. Nah, ini nanti secara detail akan kita pelajari pada pertemuan yang ke-11 ya. Kemudian pertemuan ke-12 kita akan membahas ya terkait dengan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga ya, karena ini banyak sekali saat ini hal-hal yang bisa memicu ya untuk masalah-masalah kekerasan dalam rumah tangga ini. Sekalipun itu sudah ada undang-undangnya ya, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, tapi kita tidak menutup mata bahwa kasus-kasus itu juga masih banyak terjadi. Nah, nanti bagaimana kita bisa mempelajarinya, termasuk yang utama adalah melakukan pencegahan KDRT ini ya, itu pada pertemuan ke-12. Kemudian pada pertemuan yang ke-13 ya, ini kita akan mulai mengenal apa yang itu disebut dengan psikoedukasi ya, pengertiannya seperti apa, kemudian model-modelnya seperti apa, termasuk strategi dan prosedur yang dilakukan di dalam psikoedukasi. Nah, nanti secara spesifik kita akan lebih mengarahkan kepada psikoedukasi digital ya. Ini nanti kita tidak hanya belajar konsepnya, tetapi juga praktek ya, mulai dari merancang ya, melaksanakan sampai melaporkan ya. Nah, kemudian pada pertemuan yang terakhir ke-14 ya, ini untuk persiapan UAS ya, itu kita sudah merancang ya apa yang nanti akan kita laksanakan ya di dalam psikoedukasi. Jadi nanti ini secara berkelompok ya, kita menyusun rancangannya, melaksanakan psikoedukasinya. Nanti sebelumnya kami akan memberikan contoh ya yang sudah jadi seperti apa ya, ini salah satu contoh. Kemudian nanti kita bisa menghadap dengan tema-tema yang berbeda sesuai dengan kesepakatan atau tugas dalam kelompok. Tapi karena mata kuliah ini harapannya adalah kompetensinya itu kompetensi individu bukan kelompok, maka nanti di dalam proses penyusunan laporannya, membuat laporannya itu dilakukan secara individu ya. Jadi merancang, melaksanakannya secara kelompok, tetapi dalam mempraktekannya, melaporkannya, itu dilakukan secara individual. Nah, di antara 14 pertemuan itu, nanti setelah pertemuan ke-7 ya, kita akan menyelenggarakan ujian tengah semester ya, untuk assess ya, atau menilai tentang pemahaman kita ya, tentang konsep-konsep yang sudah kita pelajari ya, sampai di pertemuan yang ke-7. Nah, kemudian untuk ujian akhir semester ya, ini akan kita lakukan tadi dengan membuat laporan ya dari hal-hal yang sudah kita lakukan tadi di psikoedukasi digital, yaitu merancang ya, kemudian melaksanakan ya, dan kemudian membuat laporannya ya. Jadi nanti laporan bisa diberikan secara tertulis, tetapi juga hasil kerja itu nanti juga supaya bisa dimanfaatkan secara lebih luas, nanti hasil dari psikoedukasi digital itu diunggah di YouTube ya, sehingga kami menilainya juga dari hasil unggahan di YouTube ya. Itu untuk gambaran
ujian akhir semester ya. Jadi untuk ujian tengah semester itu pemahaman konsep, tapi ujian akhir semesternya adalah kita menghasilkan ya satu karya, yaitu berupa psikoedukasi digital ya. Nah, untuk bekal kita ya, referensi untuk mata kuliah ini salah satu sumber ya. Jadi mata kuliah ini multi resources ya. Jadi sumber itu ada dari mana-mana ya, bahwa perkuliahan itu bukan satu-satunya sumber belajar ya. Itu nanti akan lebih banyak kita gunakan untuk proses kolaborasi, untuk kita saling berdiskusi, memberikan feedback, memberikan masukan dan seterusnya ya. Tapi sumber belajar itu banyak sekali ya, termasuk dari masyarakat ya, kita bisa belajar dari masyarakat ya, dari hasil penelitian, dari jurnal-jurnal itu nanti juga bisa menjadi sumber belajar kita, dan dari buku ya. Ini ada 3 buku yang kita wajibkan ya untuk paling tidak dibaca ya. Nah, perkara Anda akan membeli atau meminjam ya, tapi ini 3 buku ini yang kita wajibkan ya, itu nanti bisa dilihat di silabus ya. Jadi yang pertama buku Psikologi Perkawinan dan Keluarga ya, penguatan keluarga di era digital yang disusun oleh Tina Afiatin. Kemudian buku Introduction to Family Process ya, ini disusun oleh D ya. Dan buku ketiga adalah Marriage and Family, Intimacy, Diversity and Strength, yaitu disusun oleh Olsen, De Vriend, dan Skogan. Itu 3 buku yang akan menjadi bekal selama proses pembelajaran, proses perkuliahan kita ini. Nah, kemudian untuk waktu sementara ini kita jadwalkan hari Rabu ya, tapi nanti kita akan menyesuaikan dengan jadwal dari Fakultas Psikologi ya. Kalau yang kita ancang itu karena ini mata kuliah 2 SKS ya, itu hari Rabu jam 13.30 sampai jam 15.10 ya. Jadi memang ini jam-jam rawan ya, oleh sebab itu nanti kita harus bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan ya, insya Allah bisa memberikan kemanfaatan untuk kita ya. Kemudian metode pembelajaran yang nanti kita akan laksanakan ya, kita tidak akan banyak memberikan ceramah ya, mungkin ceramah itu hanya stimulan saja ya dari beberapa video pembelajaran, tetapi dari hasil Anda mempelajari dari sumber belajar yang tadi sudah saya sebutkan itu kita akan saling bekerja sama ya. Jadi pembelajaran kooperatif itu nanti yang akan banyak kita lakukan ya, masing-masing mahasiswa sudah menyiapkan apa yang akan dipelajari ya. Jadi nanti di setiap akhir pertemuan kita selalu akan mengemukakan topik pada minggu depan itu apa ya, sehingga kalian bisa menyiapkan dengan membaca terlebih dahulu atau mungkin melihat fenomena di masyarakat ya, itu semua menjadi materi pembelajaran ya.